Stop beli saham dulu. Iya, serius. Bukan karena sahamnya jelek, tapi karena banyak orang masuk tanpa rencana, tanpa rem, tanpa tahu arus uangnya lagi kemana. Sekarang lihat datanya. IHSG sempat turun ke area 7.800-an. Foreign sale masih di bawah 10 triliun. Kedengarannya kecil, pasar Indonesia itu sensitif. Gerakan dana asing sedikit saja, grafik langsung merah. Pertanyaannya bukan hari ini. Pertanyaannya, kalau 10 triliun saja sudah goyang, gimana kalau 5-10 kali lipatnya keluar? Banyak orang siap beli, tapi sedikit yang siap rencana keluar. Setiap pasar turun selalu ada kalimat sakti. Tenang, ini diskon. Diskon untuk siapa? Untuk yang punya cash dingin? Atau untuk yang gajinya masih nunggu tanggal muda? Sekarang tarik kamera lebih jauh. Lihat dunia. Defisit pemerintah Amerika lebih dari 2 triliun dolar per tahun. Uang beredar naik dari sekitar 15 triliun ke 22 triliun dalam beberapa tahun. Itu hampir naik 50%. Kalau uang dicetak makin banyak, nilai uang biasanya turun. Kita ngerasainnya di harga hidup, bukan di teori, bukan di grafik. Pasar saham global kelihatan perkasa, tapi kenaikannya banyak ditarik segelintir perusahaan raksasa. Artinya apa? Indeks hijau belum tentu semua sehat. Kadang yang naik cuma kepalanya, badannya biasa saja. Dan waktu IHSG goyang, seringkali bukan perusahaannya yang salah, tapi arus uang dunia yang pindah arah. Uang itu loyal ke angka, bukan ke negara, bukan ke bendera. Terus harus berhenti investasi? Tidak. Yang harus berhenti itu masuk tanpa strategi. Kalau tetap mau masuk pasar, minimal punya 3 hal. Pertama, stop loss, 6-15%. Beli di 1.000, siap jual di 900. Tujuannya bukan biar kelihatan jago. Tujuannya biar rugi berhenti, bukan melebar. Kedua, jangan semua uang di satu keran. Contoh alokasi sederhana investor retail, bukan angka baku. 50-60% saham, 20-30% cash, 10-20% emas atau aset real. Ini bukan supaya cepat kaya, ini supaya tidak cepat hancur. Ketiga, dana darurat. 3-6 bulan biaya hidup. Biaya hidup 5 juta, minimal simpan 15-30 juta. Kenapa ini penting? Karena banyak orang rugi di saham, bukan karena sahamnya jelek, tapi karena terpaksa jual saat merah, cuma buat bayar tagihan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, saham Indonesia bagus atau jelek? Pertanyaannya, kamu masuk pasar pakai strategi atau pakai harapan? Market tidak pernah janji akan naik. Yang sering bangkrut bukan yang salah pilih saham, tapi yang terlalu yakin tanpa rem. Sekarang jawab jujur ke diri sendiri. Kalau besok portofoliomu turun 30%, kamu sudah punya rencana atau baru mau panik?